Orang yang rajin tilawah, dia selalu disanjung-sanjung oleh Allah sampai tilawahnya selesai. Sanjung-sanjung. Kenapa Anda mendapatkan sanjungan manusia sementara sanjungan Allah tidak diharap-harap? Nabi kita, Nabi Anda, Nabi saya, Nabi kita semua khatam 1 kali paling minimal. Contoh sederhana, bisa beliau khatam puluhan kali, cuma untuk memberikan amalan-amalan yang mudah, gampang diikuti. Minimal adalah perbanyak bacaan kita. Ayo kumpulkan khatam apa? Beli dari sekarang. Suratnya rencanakan supaya saat sampai Ramadan sudah siap, halamannya sudah siap, waktunya sudah siap. Kalau sudah seperti itu, maka lancarlah kemudian agenda Anda. Kalau nggak disiapkan, berantakan amalannya nanti, nggak teratur. Agak cepat, supaya kita berurutan. Amalan pertama yang dibiasakan oleh Nabi saat Ramadan itu banyak berbuat baik dengan bersedekah. Ya, sedekah. Karena itu di Sya'ban ini, ayo coba latihan supaya kebiasaan itu mudah didapatkan saat Ramadan. Nah, apa itu sedekah? Ini seringkali dipahami oleh sementara orang. Kalau sedekah itu sebagian memaknainya sudah menyiapkan uang, kasihkan kotak, berikan sedekah. Itu terbatas mananya. Dalam bahasa fikih yang disebut dengan sedekah ini adalah kullu ma'rufin sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik yang mungkin bisa kita kerjakan disebut dengan sedekah. Semua perbuatan baik. Jadi bentuknya tidak hanya lewat uang. Ada amalan fisik, itu sedekah. Maaf teman-teman, Anda keluar dari rumah tiba-tiba ada duri. Ya, ada kulit pisang, bukan hanya duri. Ada sampah yang menghalangi jalan. Tiba-tiba Anda ambil sampah itu, Anda ambil kulit pisang itu, kemudian Anda tempatkan di tempat sampah, buang ke tempat sampah. Itu sedekah. Ada pahala di situ. Anda datang ke masjid, tiba-tiba ada kotoran di situ. Atau ada botol aqua misalnya belum dibuang, Anda ambil, Anda simpan ke tempat, dia buang ke tempat sampah, itu sedekah. Disebut dengan sedekah jasad. Ya, sedekah menggunakan perangkat tubuh kita, fisik kita. Aduh, saya itu kadang-kadang suka heran ya. Ini banyak orang sedekah itu hanya saat mendapatkan kelebihan harta. Padahal bahasa Al-Qur'annya jadikan program. Jadi kalau bahasa Quran itu, niat mencari harta itu buat infak. Jadi bukan saat dapat harta baru infak, bukan. Cara berpikirnya kata Quran, kalau kamu ingin dimudahkan harta, maka kamu lihatkan, saya pengen cari harta itu supaya bisa cari amal soleh. Kalau cuma buat kumpulin harta, jangankan Anda yang beriman, yang nggak beriman pun bisa mengerjakan itu. Coba lihat orang-orang tidak beriman, banyak yang kaya. Kerja, kumpulin harta. Kalau antum kerjanya cuma ngumpulin harta, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Nggak ada perbedaan. Bayi aja sampai nangis tuh. Ya. Makanya saat Anda ngumpulin harta, turun konsep di Quran. Buka Quran surah 28, ayat 77. Ya, Quran surah 28 ayat 77. Paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wabtaghi fima atakumullahu daral akhirah. Kata Allah, "Hei, kamu silakan cari harta. Ayo cari sebanyak-banyaknya. Nanti yang kamu dapatkan itu, kalau ingin diberikan oleh Allah mudah, niatkan untuk akhirat." Karena kenapa? Mungkin ada orang di antara kita yang rajin tahajud, antum belum bisa. Ada yang rajin puasa, antum belum kuat. Susul mereka dengan kemampuan antum mendapatkan harta. Nanti dari situ cari surga lewat harta. Infak. Tapi jangan dulu diinfakin, kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Sebelum infak, cukupkan dulu kebutuhan keluarga Anda. Di infak itu dibagi dua. Satu infak untuk keluarga. Setelah cukup untuk keluarga, keluar cari surga antum sekeluarga. Misal, gaji Anda 30 juta. Amin. Oh. Gaji 30 juta, diukur-ukur kebutuhan rumah tangga 20 juta. Maka kalau kebutuhan Anda 20 juta, Allah kasih 30 juta, 10 jutanya itu untuk cari akhirat. Programkan zakatnya, infaknya. Jadi bukan infak dulu keluar, keluarga tidak diurus, tidak begitu. Awas, hati-hati. Di rumah dulu. Makanya ketika suami mencari harta bendanya didapatkan, kewajiban pertamanya infakkan dulu untuk di rumahnya. Turun Quran surah keempat ayat 34. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Setiap suami itu, kata Allah, diberikan dua keistimewaan dibanding istri perempuan.
Nanti ibu pun punya keistimewaan dibanding suami. Ada ayatnya lagi. Saya ingin bicara tentang suami dulu. Ya kata Allah, apa dua keistimewaan itu? Pertama, diberikan perangkat kepemimpinan, kekuatan. Makanya kekuatan kepemimpinan itu ada di laki-laki. Wibawanya, kata-katanya, ketegasannya, ototnya, tanda fisiknya. Laki-laki, perempuan nggak ada. Silakan cek. Yang kuat kan kalau disebutkan laki-laki. Kata-kata yang keras laki-laki. Ya, kata-kata yang berwibawa laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki yang gemulai, hilang kewibawaannya. Ustaz, saya mau tanya. Habis tuh. Kaget. Tuh. Ya. Makanya nggak ada laki-laki begitu jadi imam, bubar sholat. Allahu Akbar. Siapa yang mau jadi makmum? Paham ya? Nah, jadi itu yang pertama. Ya, makanya nanti di surat Yusuf itu disebutkan pemimpin laki-laki bekerja sama dengan asisten yang manajernya perempuan. Laki-laki itu seperti matahari. Nabi Yusuf pernah bermimpi, saya melihat matahari dan bulan serta 11 bintang sujud pada saya. Diartikan matahari itu Syamsa itu ayah laki-laki, Qamar itu ibu perempuan. Laki-laki itu seperti matahari dengan kekuatannya sengat, panas. Kalau ada yang ganggu keluarga, ganggu istri, sengat dia. Jangan diam aja. Terusin aja, saya lagi jengkel, enggak mau begitu. Ya, sengat dia, lindungi keluarga, qawam. Matahari fungsinya mengeringkan pakaian-pakaian yang sedang basah. Kalau air mata itu mengalir di pipi istri Anda, keringkan dengan kalimat-kalimat Anda. Sayang, jangan menangis sendirian, hatiku gelisah. Itu, catat. Itu maksudnya. Keringkan, keringkan, keringkan. Ya, perempuan seperti bulan. Bulan itu kan keindahan. Orang kalau mau lihat keindahan, nggak ada yang lihat matahari. Belum pernah saya tanya, mau kemana Pak lihat keindahan matahari? Nggak ada. Pasti lihat bulan keluar, indah, tampil. Demikianlah seorang istri yang baik. Begitu suami pulang, lihat. Cantik fisik itu relatif, walaupun jelek mutlak. Ya. Tapi keindahan akhlak itu utama. Makanya Sayyidah Khadijah itu kan ketika Nabi melihat, tuh hilang kegelisahannya. Nabi itu sedang capek, lelah. Menerima dakwah, nyampe rumah, lihat wajah istri, baru lihat aja. Itu hilang kegelisahannya, baru lihat wajahnya. Dia bukan bicara masalah kecantikan fisik, bukan. Keindahan kata-katanya, keindahan tampilannya. Itu gimana caranya, Bu? Suami pulang dari kantor, capek, pekerjaan menumpuk, nyampe rumah, ya di jalan diklaksonin, dibalap orang, gitu kan, nggak enak. Nyampe rumah begitu lihat ibu buka pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lalu kelihatan ibu, Masya Allah, tambah masalah. Ya. Itu tandanya ada ketidaksesuaian. Nah, jadi yang pertama itu, yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim, suami itu diberikan perangkat untuk cari nafkah. Kerja, Pak. Di suami itu ada. Bahkan di surat An-Nur itu kalau Anda mau keluar, rizki itu datang, Pak. Ya, rizki itu tidak turun dengan amin. Amin, amin, amin. Gak turun dengan itu. Anda keluar kerja, begitu keringat Anda keluar, dapat seketika. Rizki itu dituliskan di akhirat, dituliskan di Lauh Mahfuz sudah ada. Dituliskan di langit. Ya, Quran surah ke-51 ayat 22. Paling kanan agak sedikit ke bawah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki Anda dituliskan sudah ada dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan. Kapan itu diberikan? Kalau Anda keluar mau kerja menjemputnya. Anda keluar, baru keluar rumah tuh dituliskan. Bergerak Anda, rizki turun. Cuma kadang-kadang ada yang turun langsung seketika, ada yang diakumulasikan sehingga jumlahnya terasa besar. Cuman kadang-kadang Anda nggak sadar. Kenapa ditunda oleh Allah? Karena Allah ingin mendengar doa Anda. Sebab kalau orang usaha belum dapat hari itu, pasti tahajudnya nambah. Baca Qurannya meningkat. Kadang-kadang dia puasa yang selama ini nggak pernah dia kerjakan. Sedangkan Allah pencemburu, apalagi bagi orang ahli dunia. Kerjakan, rezeki datang. Coba Anda lihat kalau nggak percaya. Orang modal cuma tangan aja di persimpangan jalan. Masuk 5.000. Thank you bos. Bos 5.000. 2.000 masih bapak. Ya, 10.000 dipanggil om Anda. Ya, ada yang modal peluit, ada yang jalan, ada yang bawa barang-barang, ada yang belajar sampai tinggi sehingga dengan peningkatannya melesat. Tapi ingat baik-baik kata Allah, setelah dapat itu semua, yang harus Anda petakan, coba pelajari kebutuhan rumah tangga itu berapa. Sebulan 20 juta, gaji 30 juta pendapatannya, 30 juta, maka pahamilah kata Allah, yang 10 juta, itu bukan saya lebihkan, tapi saya berikan kepada kamu untuk cari akhirat. Cuman dititip, belum itu diambil. Kalau Anda nggak siapkan investasi akhirat, kejadian. Kadang-kadang ada pencurian, kadang-kadang kebakaran, semua harta habis, kadang-kadang kebanjiran. Ya, awas. Kertasnya habis, uang kertas, banjir, basah, habis.
kebakaran, hancur. Apa yang mau Anda banggakan dari situ? Nggak ada. Makanya begitu itu ada, niatkan untuk akhirat. Dan hebatnya kata Allah, begitu Anda keluarkan, ditambah bukan dikurangi. La in syakartum. Quran surah 14 ayat yang ke-7. Gimana mengeluarkannya? Ada zakat. Begitu zakat dikeluarkan naik 10 kali lipat. Makanya keluar zakat, 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 zakat. Makanya kata Allah, kalau ada orang lupa zakat, ingatkan dia. Kalau perlu ambil ya yang berhak supaya dikeluarkan. Saking sayangnya Allah supaya nambah hartanya bukan berkurang. Kalau nggak dikeluarkan ada ancaman, kalau dikeluarkan tambah 10 kali lipat. Di mana dalilnya Ustaz? Quran surah ke-9 ayat 103. Diberikan ke 8 golongan. Quran surah 9 ayat ke-60. Berikan ke 8 golongan. Dapat 10 pahala. Ningkat lagi hartanya. Ningkat minimal 10 kali lipat. Kalau sudah keluar zakat masih ada, infak keluarkan. Infak itu lebih dahsyat. Kalau zakat fardu memang harus keluar. Kalau infak itu sunnah. Kalau dikeluarkan pahalanya lebih daripada zakat. 700 kali lipat paling minimal. 700 kali lipat paling minimal. Dari mana dalilnya Ustaz? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang kalau mau infak diibaratkan kata Allah seperti menanam satu biji, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji baru. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat paling minimal. Bahkan bisa dilipat gandakan tanpa batas sesuai keikhlasan. Makanya kadang-kadang disentuh pengajian ada kotak infak, ya. Itu bukan mobil-mobilan tuh. Lewat, bukan. Kotak infak. Ada tulisan infak. Lewat depan antum. Ada, masukin, nggak ada berdoa. Ya Allah, saya pengen infak bulan depan. Begitu berdoa, diniatkan itu mencari untuk infak. Makanya orang-orang beriman itu punya program infak. Sebulan punya program. Saya nih punya 30.000, nggak apa-apa, bagi 30. Anda kerja nih, kelebihan 30.000. Bismillah, niatkan keikhlasannya. 30.000. 10.000, 10.000, 10.000. 3. 1.000 setiap hari. Setiap hari infak. Yang penting ikhlas, gak apa-apa. Ada kerja dengan keringat Anda. Ada anggaran. Jadi bukan saat dapat baru keluar, bukan. Diniatkan dari awal. Dan itu akan dipermudah oleh Allah. Orang yang usahanya karena akhirat, maka dunianya akan dikecilkan oleh Allah. Maksudnya dimudahkan bagi dia. Kalau nggak percaya silahkan. Tadi sekarang, ya Allah, saya sudah berusaha menunaikan sholat, tahajud, saya sudah lakukan. Namun selama hidup, ya Allah, saya belum maksimal untuk zakat. Mohon berikan rezeki pada saya, ya Allah. Sebelum saya wafat, bisa berzakat 25 juta aja. Bisa. Zakat kan 2,5%. Jadi kalau Anda minta zakat 25 juta, Allah akan berikan 1 miliar untuk Anda. Ya, 2,5% dari 1 miliar kan 25 juta. Ya, maka selebihnya pakai untuk ini, untuk yang lain. Nanti untuk Ramadan, siapkan ini. Siap insya Allah? Siap ya? Jangan cuma siap, tapi nggak ada gitu. Ya. Saya minta betul-betul serius. Ya, saya minta serius. Kerjakan. Ya, jadi ayat Ramadan itu diikat dengan kata la'allakum. La'allakum tattaqun. La'allakum itu dalam bahasa Arab disebut harfu taraji. Harfu taraji itu huruf yang menunjukkan harapan yang ingin diraih, tapi tidak akan didapatkan kecuali dengan serius dan kesungguhan. Jadi tidak semua orang puasa bisa mendapatkan takwa kecuali yang sungguh-sungguh, yang serius. Tidak semua orang sedekah dapat pahala kecuali yang serius. Kedua, siapkan agenda interaksi dengan Al-Quran. Dari sekarang latihan, supaya saat Ramadan jadi kebiasaan. Ada 3 jenis caranya. 1, memperbanyak bacaan disebut dengan qiraah namanya. Apa namanya? Qiraah. Ayo banyakin dari sekarang baca. Maaf ya, maaf. Masih bulan Syaban, sekarang belajar dulu baca dengan benar. Bukan memperbanyak khatamnya, yang dibaca itu benar. Bacaan benar itu yang diperbanyak. Jadi jangan sampai ngejar khatam tapi bacaan panjang pendek gak beraturan. Dalil muttaqin fi qulubihim la yakalifullah. Bukan begitu caranya. Ya, Anda belajar tajwid dulu, baca dengan baik dan benar. Setelah belajar baca baik dan benar, maka bacakanlah Quran. Saat Anda belajar itu, pahalanya 2 kali lipat dari orang yang lancar. Pahalanya 2 kali lipat dari orang yang lancar. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2920. At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang belajar baca Quran sampai lancar, dimulai dengan terbata-bata. Yatata'ta syaq, berat mengucapkan hurufnya, terbata-bata bacanya. Orang baca alif lam mim, dia baca alif lam mim, falahu ajran, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat dari orang yang lancar. 2 kali lipat. Kalau gitu saya nggak lancar aja Ustadz ya, gitu. Bukan.
Cara berpikirnya keliru. Maksudnya 2 kali lipat itu sekali untuk kesungguhannya belajar, sekali lagi untuk bacanya yang benar. Jadi begitu antum bacakan, kalau anda lancar nanti, hadisnya At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Ya, setiap hurufnya 10. Jadi kalau alif lam mim berapa huruf? 3 kali 10? 30. 30 itu bukan sekedar dibaca, tapi ma'asyafaratil kiramil bararah. Lengkapi hadisnya. Ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang punya kebiasaan baca Al-Quran, bacaannya sudah lancar, hobi baca Quran, maka Allah mengutus satu malaikat khusus mendampingi dirinya. Malaikat itu disebut dengan kiramil bararah. Dia orang yang ahli Quran, rajin baca itu di sampingnya ada malaikat. Namanya safaratil kiramil bararah. Jadi malaikat yang kiramil bararah, menjaga kebaikan. Makanya nggak ada ahli Quran yang kotor. Cukup bapak ibu bawa Quran ke rumah dan baca sekeluarga, rajin baca Quran. Itu pasti perilaku keluarga itu, akhlaknya, adabnya akan berubah. Jadi orang baik, Bu, Pak. Kata-katanya baik, penglihatannya baik. Karena semua yang di Quran itu baik. Jadi kalau orang dekat dengan Quran pasti jadi orang baik. Nah, kalau anda biasakan sekarang, Ramadan sudah lancar. Begitu lancar Ramadan, anda bacakan. Pahalanya berapa? Pahalanya naik. Khusus untuk Ramadan kali 10 lagi. Jadi kalau anda sekarang baca, pahalanya 10. Ramadan baca, pahalanya 100 setiap hurufnya. 100. Ya Pak, Ibu kalau ingat bicara pahala, gini cara memahaminya. Kalau bicara pahala, ingat dosa. Gitu. Di pahala itu lawannya dosa. Amal soleh melahirkan pahala, mengangkat kita ke surga. Amal salah melahirkan dosa, menjerumuskan ke neraka. Rumus menggugurkan amal salah, perbanyak amal soleh, sehingga pahala ini bisa menutup dosa. Itu di hadis Muslim rumusnya. Maka rumusnya kata para ulama, cari amalan yang saat dikerjakan bisa menutup dosa. Amalan itu sederhana, tapi saat dikerjakan pahalanya banyak. Apa diantaranya? Baca Quran. Kalau yang lain-lain sekali amalan 10, Quran itu sehuruf 10, Ramadan satu hurufnya 100. Bayangkan Anda berbuat dosa 50, Anda bacakan satu huruf, habis tuh, masih sisa 50 kebaikan. Ya, ada yang ngitung-ngitung kan sampai maghrib, ya Allah, dosanya 299. Alif lam mim, habis. Itu kalau hitung-hitungan. Kalau nggak kehitungkan di akhirat kelihatannya. Kumpulin. Makanya Nabi saja, Nabi kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan rawi-rawi yang lain, itu setiap Ramadan minimal khatam 1 kali. Nabi kita, Nabi Anda, Nabi saya, Nabi kita semua khatam 1 kali paling minimal. Contoh sederhana, bisa beliau khatam puluhan kali, cuma untuk memberikan amalan-amalan yang mudah, gampang diikuti. Minimal adalah perbanyak bacaan kita. Ayo kumpulkan saat Ramadan. Al-Imam Asy-Syafi'i setiap hari selain Ramadan itu khatam Quran sehari sekali. Khusus untuk Ramadan sehari 2 kali khatam. 2 kali khatam. Makanya ulama-ulama dulu itu ngajarnya sebelum Ramadan, 11 bulan ngajar. Ramadannya khusus untuk beramal. Nah, Ustadz sekarang agak susah karena permintaannya datang saat Ramadan. Makanya saya tahun ini Ramadan nggak ngajar, saya sudah habiskan ngajar, saya sampaikan, saya mau beramal, saya masih banyak dosa. Ya, saya mau banyak merenung Ramadan ini, mau banyak istighfar, banyak beramal. Nanti saat itikaf baru kemudian kita perbanyak lagi amal-amal soleh dengan bimbingan khusus menghafal Quran. Ya, insya Allah tahun ini saya sudah sampaikan materi Ramadan di salah satu channel televisi, nanti disampaikan. Nanti di situ akan muncul selama 30 hari materi-materi Ramadan. Jadi antum bisa belajar dari situ. Ya, baik. Kedua, ada yang disebut dengan tilawah. Tilawah itu baca Al-Quran dengan artinya, dengan maknanya. Saya sarankan begini, kalau bisa, niatkan menghatamkan Quran 10 hari misalnya. Awal Ramadan, 10 hari. Jadi sehari 3 juz. Kalau tidak mau sulit, bagi waktu sholat, 3 juz bagi ke 5 waktu. Ya, 5 waktu itu bagi 2 lagi. Sebelum subuh, baca. Setelah subuh, baca. Sebelum zuhur, baca. Setelah zuhur, baca. Itu akan ringan. 1 juz saja, 1 juz kalau dibagi 5 waktu itu hanya butuh 14 ayat. 1 juz kurang lebih 148 ayat dengan Al-Fatihah. Kita keluarkan Al-Fatihahnya misalnya karena sudah hafal. Ya, lancar. 141 ayat. Al-Baqarah 141 ayat dibagi ke 5 waktu, subuh sampai isya, dapatnya 28 kurang lebih. 28 dibagi 2, 14 ayat. Sebelum subuh 14 ayat, setelah subuh 14 ayat. 14 ayat itu teman-teman sekalian hanya butuh waktu 5 menit untuk 1 juz. Untuk 3 juz 15 menit, sebelum subuh 15 menit, pada subuh 15 menit.
15 menit, baru 15 menit, 3 juz sehari, 10 hari 30 juz. 10 hari kedua untuk tilawah. Tilawah itu memahami artinya. Jangan-jangan selama ini maaf baca Quran tapi nggak paham arti. Nggak ngerti yang dibaca. Maka mulai sekarang antum lakukan. Kalau anda kerjakan sekarang, nggak usah targetnya muluk-muluk lah. Nggak usah muluk-muluk. Misal juz amma dulu. Misal ad-duha sampai dengan an-nas. Alhamdulillah. Hari ini saya mau bahas ad-duha sampai al-insyirah. Hari keduanya ini, hari ketiga ini. Antum rasakan, Allah sudah berjanji lewat lisan Nabi. Orang yang tilawah itu dapat keunggulan dibanding qiraah. Keunggulan pertama yang tilawah pasti baca ayat, dapat pahala dari bacaan. Keunggulan yang kedua, orang yang tilawah mendapat 4 kemuliaan lagi di hadis Muslim. 1, nazalat alaihimus sakinah. Orang yang rajin tilawah akan diberikan ketenangan dalam hatinya. Makanya orang baca Quran dengan terjemahan, dengan tafsir, itu ke hati lebih kuat getarannya dibandingkan hanya baca tanpa paham arti. Yuk rajin tilawah. Ya saya sarankan ya, setiap hari itu coba minimal misalnya walaupun 1 ayat. Atau 1 surat yang pendek-pendek. Targetkan, hari ini saya pengen paham surat Ad-Duha. Sehari aja. Baca, lihat terjemahan. Lihat tafsir yang singkat-singkat. Besok Al-Insyirah. Terus sampai An-Nas. Kalau sudah merasa nyaman, besoknya lagi mulai Al-Baqarah. Sehari 1 ayat, 1 ayat. Kan gak kerasa tuh. Cuma gak kerasa. 6.236 ayat. Antum kerjakan dalam sehari. Sehari seayat, 6.000 hari. Antum hatam Quran dengan tafsirnya. Antum kemana hari ini? Kemana aja selama ini? Apa nggak bisa sehari 1 ayat? Baca. Maka tenang jiwa anda. Yang kedua, maaf, ghasyiathum rahmah. Orang yang rajin tilawah, rahmat Allah akan diliputkan di atas kepala mereka. Rahmat Allah. Yang ketiga, hafathumul malaika. Orang yang rajin tilawah akan dikelilingi malaikat. Di saat tilawah itu malaikat berkumpul. Ya, sebenarnya kan malaikat sifatnya gaib. Gaib itu nggak nampak. Ustaz, kenapa nggak nampak? Kalau nampak, antum nggak jadi tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Samping. Ya Allah, kamu siapa? Malaikat maut. Oh. Beresin aja dulu, habis itu baru saya cabut nih. Nggak jadi antum ngaji. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Masih lama nggak? Tenang aja. Nah, yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Orang yang rajin tilawah, dia selalu disanjung-sanjung oleh Allah sampai tilawahnya selesai. Sanjung-sanjung. Kenapa Anda mendapatkan sanjungan manusia sementara sanjungan Allah tidak diharap-harap? Orang sekarang kan unik, sampai bikin sinetron tersanjung 1, tersanjung 2 gitu kan? Kenapa Anda tidak ingin disanjung Allah? Tilawah sehari, hari kedua, hari ketiga. Nah, dari sekarang biasakan. Sekarang coba pasang target ya. Pasang target. Insya Allah sepekan ke depan Ramadan udah siap. Kita siapkan. Saya insya Allah 10 hari pertama qiraah, 10 hari kedua tilawah. Tilawahnya dari sekarang disiapkan. Supaya Anda bisa beli tafsirnya, beli terjemahannya. Ustaz tafsir yang mana? Silahkan. Yang standar Ibnu Katsir. Ya, ada tafsir yang lain misalnya. Ada yang Syekh Asy'arawi, ada Al-Qurtubi yang hukum. Ada yang sosiologi misalnya Al-Maraghi. Ada yang tafsir bahasa, ada Baidawi. Ada Tahrir wa Tanwir. Kumpulkan oleh Anda. Saya pengen yang standar aja, yang Ibnu Katsir saya baca, silahkan. Beli dari sekarang. Suratnya rencanakan supaya saat sampai Ramadan sudah siap, halamannya sudah siap, waktunya sudah siap. Kalau sudah seperti itu, maka lancarlah kemudian agenda Anda. Kalau nggak disiapkan, berantakan amalannya nanti. Nggak teratur. Terakhir adalah amalan hafalan Quran, disebut dengan tahfidz. Saya sarankan, ini waktu terbaik untuk menghafal Quran itu Ramadan. Yang paling bagus lagi 10 hari terakhir. Ya, ingat ya, 10 hari terakhir. Saya sarankan coba siapkan oleh Anda agenda menghafal Quran 10 hari terakhir Ramadan. Insya Allah itu akan dapat kemudahan. Kalau bisa Anda itikaf ke masjid. Ya. Saya pernah kisahkan di pertemuan lalu, ada seorang itu bagus di Timur Tengah. Jadi dia tuh selalu kerja 12 bulan itu, kan ada cuti kan? Cuti 14 hari, 12 hari tambahan sekian. Orang ini meniatkan cutinya di tahun itu untuk Ramadan, itikaf. Jadi dia nggak ambil cuti. Nggak ambil cuti. Cutinya dia kumpulkan untuk itikaf Ramadan. Begitu Ramadan, dia ambil cuti untuk itikaf. Dan hebatnya, dia targetkan saat Ramadan itu, itikafnya cutinya untuk menghafal Quran, targetnya 3 juz dalam 10 hari. Dia sampaikan pada istrinya support. Kata istrinya siap, disiapkan semua. Mushafnya, segalanya, kelengkapannya, bekalnya. Jadi yang disiapkan tuh bekal menghafal. Ini kadang-kadang orang itikaf, bekal tidur yang dibawa. Ke masjid bawa kasur, bawa bantal. Ya, sekarang kan banyak modifikasinya begitu. Niatnya cuma pindah tempat tidur.
Ya, yang diingatkan itu ibadah. Ke masjid itu bawa program. Program apa selama 10 hari itu? Siapkan. Program istighfar, jam berapa istighfarnya bangun. Program baca Quran, nah menghafal. Ternyata saat dia menghafal, istrinya pun menghafal di rumah. Begitu selesai itikaf pulang berbinar wajahnya. Ummi, mama, hafidtu zauji, sayang aku sudah hafal 3 juz. Masya Allah kata istrinya, bahagia menyambutnya, dicium tangannya mengucapkan selamat. Tanpa mengabari pada suaminya kalau istrinya di rumah sudah 30 juz. Ini kisah nyata. Ya, ada kemudahan dari Allah. Jadi kalau suami itikaf, istri nggak bisa ke masjid untuk itikaf, istri siapkan untuk bisa juga menggunakan agenda-agenda 10 hari terakhir Ramadan di rumahnya. Ustaz, bolehkah itikaf sebagian? Boleh. Para ulama mengatakan boleh. Karena pernah ada seorang mengadu kepada Nabi, zaman Nabi, ya Rasulullah, saya masih ada pekerjaan, nggak bisa full ke masjid. Kata Nabi, ambil sebagiannya walaupun tak bisa seluruhnya. Maka malam-malamnya dia datang, siang ini bekerja lagi. Karena itu ada sebagian orang sekarang malam-malam datang ke masjid, ngambil sebagian itikaf. Begitu sudah libur, ambil 3 hari belakangan untuk menetap di masjid. Ya, menetap itikaf sempurna. Mudah-mudahan amalannya diterima, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu kemudian yang nomor 3, siapkan puasa sunnah dari sekarang ya. Ya, sama-sama saya juga berusaha, kita saling mendoakan. Kita puasa supaya saat masuk Ramadan tubuh kita sudah terbiasa. Metabolismenya teratur, tubuhnya sudah siap. Jangan-jangan nanti mohon maaf karena nggak biasa puasa, tubuh kita kaget saat masuk Ramadan. Makanya kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu banyak puasa di bulan Sya'ban untuk mencontohkan pada umat supaya jadi kebiasaan sampai Ramadan sudah terbiasa. Jangan sampai nanti nggak pernah puasa, begitu Ramadan susah. Ya, pernah ada saya nyampaikan berita kawan saya, ada seorang preman tobat bagus. Nah, tobatnya mendekati Ramadan karena nggak biasa puasa, dia puasa, karena sudah tobat dia puasa. Ya, siang-siang di aktivitas jalan. Begitu jalan, muncul hasrat ketegasannya. Karena ada rumah makan buka siang-siang. Datang ke situ. Dimarahin yang punya rumah. Pukul mejanya. Apa nggak bisa menghargai orang puasa? Kalaupun mau buka, tutup dong pakai tirai katanya luarnya. Tutup sama dia. Ya, gemetaran dia tutup. Begitu ditutup, premannya keluar lagi ngintip. Kanan kiri nggak ada. Pak, es teh manis 1 ya katanya. Nggak kuat dia rupanya. Ah, ini kalau nggak kebiasaannya begitu. Ya, siapkan ya. Sahabat Al-Mahira dan para kaum muslimin yang dirahmati Allah, 10 hari menjelang Ramadan adalah waktu persiapan hati, iman dan amal. Orang-orang saleh dahulu sangat memuliakan masa ini agar masuk Ramadan dalam keadaan siap lahir dan batin. Dengan cara pertama, memperbanyak istighfar dan taubat, membersihkan dosa sebelum Ramadan agar ibadah puasa, sholat, dan doa lebih mudah diterima. Taubat yang sungguh-sungguh adalah kunci keberkahan. Yang kedua, memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Sya'ban dan hari-hari menjelang Ramadan adalah waktu terbaik memperbanyak sholawat, karena ia membuka pintu rahmat dan menguatkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, melatih diri dengan puasa sunnah. Puasa sunnah di hari-hari terakhir sebelum Ramadan melatih fisik dan kesabaran, agar saat Ramadan tiba kita tidak kaget dan lebih kuat beribadah. Dan yang keempat, membiasakan membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka 10 hari ini jadikan awal kebiasaan membaca meski sedikit namun istiqomah. Selanjutnya yang kelima, memperbaiki sholat dan ibadah malam. Mulailah menjaga sholat tepat waktu, menambah sholat sunnah, dan jika mampu bangun malam walau hanya 2 rakaat. Dan yang terakhir yang keenam, membersihkan hati dari dendam dan permusuhan. Masuklah ke Ramadan dengan hati yang lapang, saling memaafkan agar rahmat Allah turun dengan sempurna. Jadi, sahabat Al-Mahira yang dirahmati Allah, siapa yang mempersiapkan diri sebelum Ramadan, maka ia akan merasakan manisnya Ramadan. Jangan menunggu Ramadan datang baru berubah, tapi mulailah dari sekarang. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan iman yang kuat dan amal yang terbaik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.